Ini perhiasannya anak-anak, semua hadiah-hadiah dari nenek. Ini saya simpen. Ini. Jadi itu Mbak, jadi Saman benar-benar menjaga kepercayaan itu. Intinya itu loh Mbak, intinya menjaga kepercayaan. Majikan itu tidak suka satu dibohongi. Nggih, betul. Pelin-pelan. Pelin-pelan, nggak suka dibohongi. Yang kedua, majikan suka sama kita, kita itu manut. Oke, tapi kalau saat sampean suruh kencing sampai di plastik itu ya apa menurut pendapatnya sampean, Mbak? Itu kan sudah menginjak-injak harga diri kasaran. Wong nguyuhe mosok dadi tas kresek. Karena maksudnya harga diri siapa, Mbak? Ikan harga diri kita, Mbak. Wong ade nguyuh mosok gak oleh di kamar mandi nih majikan. Majikan gak ngarang, Mbak, saya. Oh, oke, jadi sampean sendiri yang tidak ingin mengganggu mereka seperti itu. Setiap saya masuk, majikan saya itu kan kelimutan berdua gerak-gerak. Saya nggak tahu ngapain ya. Karena saya kencingnya di dalam kamar mandi majikan. Kamarnya cuma satu, saya tidur di luar, di ruang tamu. Oke. Lama-kelamaan saya kan risih ya Mbak, saya risih. Nah, jadi saya punya inisiatif di dapur tengah malam saya kencing. Oke. Berarti kan sebenarnya mereka mengizinkan toh, bukan karena tidak mengizinkan kan? Oh, ngizinin Mbak. Sehabis kejadian majikan setahun setengah diuji, ujian itu majikan lulus sama saya ngizinin. Ini pokoknya cuma inisiatif saya sendiri aja gitu. Oh, oke. Jadi intinya adalah bersabar dengan segala ujian dan akhirnya Saman bisa mendapatkan apa yang tidak pernah terbayangkan, seperti itu. Betul. Bayangkan. Akhirnya Mbak, saya hasil jerih payah saya kan 6 bulan sekali saya terkumpul uang itu memang di luar batas ya, karena memang saya dibilang pandai menyimpan uang, pandai ya. Walaupun jatah anak saya di Jakarta itu 1 bulannya itu 2,5 juta ya. Terus sampai sekarang saya pulang itu Mbak, sebelum pulang saya udah beli tanah itu di dekat jalan raya lain di luar daerah saya beli sendiri. Terus langsung saya bangun rumah. Terus saya bukannya sombong ya Mbak, ini sebagai motivasi. Terus saya bisa beli sawah itu 1 hektar kurang. Kurang 1/4. Tapi saya berpikir gini, memang cita-cita saya jangan sampai anak saya seperti saya gitu. Terus terang saya cuma lulusan SMP gitu. Akhirnya saya pulang itu udah rumah tinggal nempeti, udah bagus, saya udah punya sawah, saya pulang punya tabungan. Terus memang sawah yang 1/4 kurang itu saya jual memang untuk sedia anak saya kuliah. Anak saya untuk kuliah. Alhamdulillah bulan kemarin udah wisuda Mbak, alhamdulillah udah wisuda. Saya sekarang sudah tenang, sudah udunnya udah meledos. Itu akhirnya itu semua. Terus semua sampai sekarang ya, namanya kita baik sama majikan nggak harus baik dengan dikasih uang ya Mbak. Betul. Kebaikan itu tidak dengan harus uang Mbak. Jadi sampai detik ini saya masih berhubungan dengan majikan saya. Saya pulang 2014. Sampai detik ini majikan saya, teman-temannya majikan saya semua itu jadi temanku. Bahkan dia itu yang add aku di Facebook Mbak. Majikanku itu. Apalagi anaknya, neneknya itu, bahkan yang aku rawat dari lahir itu bilang gini, nanti kalau aku udah menikah, aku kirimi kamu uang, beli tiket, kamu ke Hong Kong. Aku nggak menganggap kamu pembantu, aku anggap kamu temanku, the best friend. Wah, jadi ada pesan nggak buat teman-teman yang di luar sana yang sering merasa galau dengan keadaan? Pesannya satu Mbak, masalah hindari Bang. Hindari teman, boleh berteman, teman-teman uang-uang. Tapi kalau untuk dipinjamin diminta tolong ini jangan. Lebih baik nggak berteman.
Itu loh. Oke, jadi intinya adalah jangan pernah berteman sama teman yang sudah ngomong tentang bank. Benar tidak? Hindari itu. Masalah majikan, semua majikan itu sama. Cerewet, super cerewet, super cerewet. Intinya jangan sampai nanganin itu. Tetapi kalau misalkan itu, pokoknya kita harus di bawahnya. Kalau majikan marah semarah apapun, maaf itu jangan henti, maaf gitu, maaf jangan henti, jangan gengsi. Itu aja pesanku Mbak. Saya lo udah diajak ke mana-mana Mbak, ke Jepang, ke Australia, ke Thailand, ke Macau. Ada di Facebook saya semua itu ada itu. Intinya pokoknya saya sebenarnya miris melihat YouTube-nya Mbak Yuni itu, bukan miris karena Mbak ini, miris kisah mereka Mbak. Kenapa ya? Kenapa? Kadang-kadang kayak Mbak Yuni sampai kemarin marah-marah di YouTube masalah itu, masalah yang sombong, pokco itu kenapa mereka? Kalau di sana itu jangan harga diri itu hilangin loh, hilangin. Oke. Jadi maksud saya ingat tujuan gitu maksudnya sampean. Selagi masih butuh, yo ngempet. Iya. Oke. Iya Mbak. Terus masalah gaya hidup di Hong Kong Mbak, diperhatikan juga. Gaji kita berapa sih Mbak? Untuk keperluan itu, saya kira musim dingin baju itu nggak harus sering beli. Baju lainnya nggak usah sering beli gitu, cukup. Mereka nggak lihat baju kita harga berapa kok, $20 itu cukup bagus, $50 bagus. Oke, jadi matur nembah nuwun atas motivasinya, karena ini yang saya tunggu dari yang ek itu yang sudah pulang dan jenengan sekarang sudah buka usaha sendiri di Indonesia. Saya ucapkan buka itu udah jualan bougainville impor saya di luar di rumah. Oke, nanti saya kalau ke Banyuwangi saya akan mampir, kan dekat sama Bali. Dulu aku di Jinwan, muka-muka Mbak Yuni sehat walafiat, matur nuwun, membantu teman-teman TKW, diberi kesehatan berkah Mbak Yuni. Betul-betul salut kelihatan seperti Mbak Yuni itu. Karena saya ketawa melihatnya itu. Matur nuwun. Terima kasih. Ini pun di Mbak Yuni aslinya mana? Saya kelahiran Bali, cuman besar di Jember dan di Malang. Oh Jember ini. Jadi salam untuk teman-teman ya Mbak ya. Matur nembah nuwun. Terima kasih motivasinya. Monggo. Makasih Mbak Yuni. Monggo. Waalaikumsalam. Terima kasih buat mbaknya yang di luar sana, ternyata yang sudah purnawirawan. Waduh, purnawirawan. Maksudnya yang sudah Hong Kong pulang ke Indonesia masih nonton YouTube saya. Terima kasih. Hilangkan harga diri kalau masih butuh. Saya setuju dan tidak setuju, karena kadang-kadang kalau terlalu merendahkan, terlalu direndahkan, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Tapi ini adalah persepsi seseorang yang berbeda-beda. Saya hargai pendapat mbaknya. Saya selalu bilang ayat 1 pasal 1 bukan berarti bisa dipakai dimanapun. Ya selagi kita butuh dan kita tidak teraniaya, tidak dipukul, masih tidak dilecehkan secara seksual ataupun verbally, saya rasa kita masih mampu bertahan di negeri beton ini. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin kontennya panjang sekali, hampir 20 menit lebih. Buat teman-teman yang di luar sana selalu sukses, selalu sabar. Mbaknya ini dari underpay sampai bisa mendapatkan usahanya. Saya acungkan 2 jempol. Seorang ibu yang meninggalkan anak yang masih berumur 18 bulan. Itu sangat tidak mudah, tapi dia mampu melaluinya. Dia mampu melalui waktu-waktu yang sangat sulit. Hingga sampai saya kaget, kencing aja ditahan-tahan. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih atas dukungannya. Tanpa kalian, sampai hari ini saya itu bukan siapa-siapa. Karena saya tidak menyangka followernya sudah 39.000. Itu suatu pencapaian yang sangat fantastis bagi saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih. Tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan kata-kata saya yang kadang-kadang mungkin bisa menyakitin kalian secara tidak sengaja. Ataupun saya sengaja, dan komen bulian itu jangan dijadikan suatu yang sangat jelek, tapi jadikanlah motivasi agar kamu lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman yang telah curhat terus dibully, jangan pernah putus asa, karena mereka tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.